Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul aliyyil azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-Nya lah pula kita bisa masih ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Karena ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia yang bisa didapatkan oleh diri kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, segala sesuatu pasti memerlukan bukti. Ketika seseorang dicintai oleh orang lain, pasti ia meminta bukti kepada orang yang mencintainya. Begitu juga kita. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya iman, dengan sebenar-benarnya iman, pasti kita diminta bukti. Apa bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar pagi kalian hari ini? Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, "Asbahna mu'minina billahi wa rasulih." Keadaan kita pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan pertanyaan tersebut 2 kali sampai 3 kali, dan jawaban para sahabat tetap sama, asbahna mu'minina billahi wa rasulih. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah jawaban sahabat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatu imanakum hadza mahi." Ketika kalian mengatakan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikan apa bukti keimanan kalian? Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah nasbiru 'alal bala. Bukti keimanan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kami akan sabar atas segala bentuk bencana ujian yang ditimpa oleh kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia sudah pasti akan menerima ujian-ujian dan cobaan, karena di dunia adalah tempatnya ujian. Jikalau kita mau Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
walanabluwannakum wal ju' wa naqsim minal amwal wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasti akan aku uji hamba-Ku dari kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan kehilangan makanan, akan tetapi menyebutkannya wa basyiris sabirin, kabar gembira hamba-hambaku yang sabar dalam ujian yang telah aku berikan. Sabar dalam artian bukan pasrah, akan tetapi sabar dari ujian Allah adalah tetap melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jangan sampai ketika kita menerima ujian yang banyak, ujian yang menimpa terlalu banyak, kita bisa menghalalkan segala cara. Itu bukan bukti orang yang beriman. Allah menguji kita agar Allah tahu dan pengen melihat apakah kita sanggup menahan ujian-ujian yang telah Allah berikan. Apakah kita sabar atas segala macam ujian yang diberikan. Kalau kita sabar, maka Allah akan menyiapkan hadiah yang terbesar. Ketika dikatakan akan ada kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, maka hadiahnya tentu adalah hadiah yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawaban para sahabat yang kedua adalah wa nashkuru fir rakha. Wahai Rasulullah, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang kedua adalah kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam bentuk nikmat apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku akan tambah lagi nikmatmu. Akan tetapi kalau kalian kufur atas segala nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah azabku adalah azab yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin keadaan kita saat ini, ujian-ujian yang kita terima saat ini bisa jadi karena kita kurang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena azab yang diberikan oleh Allah bukan hanya azab di akhirat, bisa jadi azab itu diterima ketika kita masih hidup di dunia. Maka dari itu hadirin yang mulia, nikmat sebesar apapun yang kita terima, meskipun menurut pandangan kita adalah nikmat yang kecil, kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Karena kuncinya ketika kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan terus bertambah dan terus bertambah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menjawab dengan jawaban yang ketiga, wa narda bil qada. Wahai Rasulullah, bukti keimanan kita kepada yang ketiga adalah kita selalu terima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin apa yang kita kerjakan saat ini dengan hasil yang kita terima mata kita bukan yang kita harapkan. Ada orang yang ingin naik jabatan, berusaha sekuat tenaga tapi belum bisa dia naik jabatan. Ada orang yang ingin kaya raya, berusaha banting tulang setiap hari tapi tidak bisa menjadi kaya raya. Akan tetapi itulah yang Allah takdirkan kepada kita. Yakinilah, kalau kita bisa mengetahui hal-hal yang gaib, jikalau kita bisa melihat seluruh takdir yang telah Allah paparkan yang kita tidak tahu, maka pasti kita akan mensyukuri apa yang telah ditakdirkan untuk diri kita. Karena Allah sudah pastikan apa yang ditakdirkan kepada hambanya adalah takdir yang paling baik untuk hamba tersebut. Maka kita sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah harus menerima legowo dengan lapang dada seluruh takdir yang telah ditakdirkan kepada kita. Karena ini adalah termasuk ke dalam rukun iman. Al-iman biqadri khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala
maupun takdir itu baik menurut kita ataupun takdir itu di pandangan kita adalah takdir yang buruk, ini adalah bentuk keimanan yang benar kepada Allah. Kita dengan legowo dada, tentunya dengan selalu kebaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah larang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jawaban sahabat ketika ditanya bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga hadirnya kita di sini, kita juga bisa membuktikan bahwasanya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sabar atas ujian yang telah Allah berikan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita terima dengan lapang dada apa yang Allah takdirkan kepada kita. Semoga dengan bukti-bukti tersebut kita bisa membawa bukti tersebut dalam yaumul hisab nanti di akhirat, dan bukti tersebut bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan kekasih yang mulia Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi kafar. Wa asyhadu sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في جميع البلدان المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا